ada hikmahnya. Saya ingin ke Mas Dhani menjawab tadi tanggapan dari Pak Agus mengatakan bahwa menurut Pak Agus, pemerintah agak offside dalam hal ini. Ya, tentu pemerintah harus mengatur moda transportasi, darat, laut, udara bisa berjalan secara simultan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kalau kita bicara ekosistem kesehatan, itu juga kita bicara flow-nya itu adalah flow transportasi. Nah, di satu sisi kita juga melihat dalam hal pelayanan publik, dalam hal kesehatan, untuk angkutan para tenaga medis, kemudian juga pasien rujukan, dan hal-hal yang berkaitan dengan distribusi bantuan logistik dan juga para relawan yang harus didistribusikan ke beberapa daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan PSBB. Itu kan juga perlu moda transportasi. Dan kita kan sekarang udah sepakat di dalam era gotong royong ini harus mengoptimalkan semua peran serta, baik itu moda transportasi milik BUMN maupun milik swasta, juga harus diintegrasikan. Nah, karena perjalanannya dinamis, maka di lapangan kan sering timbul beberapa gesekan. Contohnya ketika orang mau lewat ke titik-titik di pintu tol atau keluar pintu tol, ditanya, oh ini dari mana? Oh, ini dari Jakarta untuk mengunjungi keluarga yang meninggal, tapi kan tidak dibolehkan. Nah, makanya diatur nih, salah satu pengecualiannya adalah mengunjungi keluarga yang meninggal, keluarga inti yang meninggal sebagai contoh. Tapi bukankah begini, Mas Dhani, bukankah nanti dengan persyaratan-persyaratan yang ada itu justru nanti di situ ada celahnya, masyarakat yang mungkin kekeh banget, aku harus pulang kampung gitu, mereka membuat berbagai macam cara. Mungkin kita nggak tahu ya, di luar sana begitu, mungkin merekayasa surat lah atau apalah. Apapun bisa terjadi kalau punya niat yang jelek. Kalau dalam hati punya niat jelek ya semua bisa terjadi, tetapi di dalam peraturan yang surat edaran ini kan dijelaskan prasyarat dan syaratnya. Juknisnya disyaratkan seperti untuk memberikan surat keterangan kematian dari RT RW, kemudian surat keterangan memang itu sakit dari rumah sakit, itu contoh kalau untuk keluarga yang meninggal. Kemudian untuk petugas atau pegawai pemerintah ataupun pegawai BUMN yang melakukan tugas distribusi logistik juga dilampirkan surat keterangan. Itu contohnya jalan kok. Kemarin jadi perjalanan dari Jakarta ke Bandung, saya juga ditanya, ini suratnya mana Pak? Dari mana? Oh, saya sampaikan surat. Dengan niat ya, kalau menurut Mas Dhani ya. Semua kok itu bisa terjadi dengan niatnya. Kalau niatnya memang jelek, tapi kan ini kan kita membuat sistem agar kita bisa mengeliminir niat yang tidak baik, bisa kita framingkan sehingga semua bisa comply dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, tapi permasalahannya adalah bagaimana cara mendisiplinkan niat itu agar tidak disalahgunakan begitu ya. Nah, tapi kami ingin menginformasikan kepada Anda pemirsa bahwa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kita malam hari ini di nomor telepon 02146102322. Apapun yang ingin Anda 22 ataupun 24. Saya ulangi sekali lagi 02146103224. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung ke Mas Dhani ataupun ada curhatan apapun ataupun boleh juga ke Pak Agus, nanti kami terima tanggapan Anda pemirsa. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, kalau melihat aturan-aturan dari surat edaran yang ada, apakah kira-kira ini ada celah yang bisa diotak-atik lah untuk masyarakat yang ingin tetap kekeh mudik? Kalau orang Indonesia itu ahlinya. Makanya saya selalu katakan, apapun bentuk peraturan perundang-undangannya itu harus ada sanksinya. Nah, SE ini sanksinya mengacu pada Undang-Undang 6 tahun 2018. Jadi, itu pengawasannya harus diperketat. Apakah itu di jalan tol, apakah itu di kereta api, ataukah itu di pelabuhan dan bandara. Jadi orang yang ada di sana harus sangat ketat mengawasinya. Kalau dia melanggar, langsung dihukum. Pasal 9293 Undang-Undang Nomor 6 2018 jelas. Dan itu saja, karena kalau tidak dihukum, tidak ada sanksinya, orang akan terus mengulangi sampai berhasil. Gitu. Oke, baik. Kita terima satu penelpon dulu pemirsa. Sudah terhubung bersama kami Mas Dhani, merupakan warga dari Medan, Sumatera Utara. Halo, selamat malam Mas Dhani. Halo. Oke, tampaknya nomor telepon kita terputus pemirsa dengan Mas Dhani. Lantas kalau begini ya, seharusnya pemeriksaan ini nanti akan dilakukan di mana? Apakah di situ sudah terjelas ketika mungkin berbincang ada conference ataupun rapat dengan Menhub ataupun juga dengan gugus tugas COVID? Ini pemeriksaannya akan di mana? Apakah dilakukan di terminal sebelum berangkat atau mungkin nanti dilakukan di setiap checkpoint? Akankah berlaku setiap checkpoint yang sudah ada ini? Ya tentu di setiap spot-spot di mana keberangkatan bis, keberangkatan pesawat, ya, di airport itu semua sudah ada titik-titiknya. Ketika mau check-in,
tadi dilampirkan suratnya mana. Kemudian kalau jalan darat itu ada beberapa titik-titik di pintu tol ataupun pintu keluar tol sudah ada. Dan sanksi itu memang sudah berlaku sesuai dengan aturan yang ada kan, bahwa sanksi dari mulai dia sanksi diminta untuk kembali sampai dengan saksi kepada saksi nilai uang kan, rupiah kan, sampai dengan 100 juta rupiah. Nah itu juga sanksi itu cukup besar loh nilainya Mbak. Sehingga itu membuat masyarakat berpikir sekian ribu kali ya kalau mau nekat untuk melaksanakan mudik. Silakan Pak Agus. Iya, sanksi itu kan baru berlaku tanggal 7 hari ini kalau PSBB kan. Nah, sehingga itu harus. Nah, makanya jangan berubah karena kemarin pernyataan Pak Mahfud itu mengganggu pengawasan di checkpoint. Artinya mereka lalu kalau di lantas dan sebagainya kendor, sehingga hari kemarin itu banyak sekali yang lolos. Terutama yang lewat jalan tol, karena di lantas itu jaga di jalan tol, nah, belum yang di jalan-jalan lain. Nah, makanya perlu ketegasan supaya teman-teman yang berjaga di checkpoint maupun di bandara itu semuanya jelas gitu ya, apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak ambigu nanti ada masyarakat yang melakukan tindakan hukum, lebih capek lagi negara. Oke, masyarakat bingung gitu ya, kalau ambigu masyarakat bingung. Sebelum kita menjawab bagaimana soal ambiguitas yang kalau menurut Pak Agus tadi ada ambigu dalam kebijakan ini, kita dengar suara masyarakat terlebih dahulu. Sudah ada Mas Dani, tapi bukan Mas Dani yang di sini, tapi Mas Dani yang di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam Mas Dani. Selamat malam Bu, selamat malam Pak. Ya, Bang Dani ya, kalau dari Medan manggilnya berarti Bang Dani, ini apa keluh kesahnya sebagai masyarakat soal kebijakan ini? Ya, kalau saya secara masyarakat aja lah ya. Pemerintah itu jangan bikin bingung masyarakat gitu loh. Jadi kalau pesawat udah boleh terbang, terus bis antar lintas daerah udah diperbolehkan, itu kan sama aja nyuruh orang pulang kampung gitu. Ya, karena di Medan ini terus terang aja masih banyak kok sembahyang di masjid masih boleh, kumpul-kumpul masih boleh. Jadi kita takutnya begini loh Mbak, ini di Medan ini kita nggak tahu OTG ini yang paling berbahaya. Jadi kalau kata pemerintah harus ada surat izin segala macam, itu semua bisa dibuat loh. Kita ke dokternya, Pak, tolong bikinkan surat sehat, bisa. Tahu-taunya nanti dia kena corona positif yang udah mau tinggal mati aja, gimana coba? Oke, baik. Ada lagi Mas Dani? Ya tolong diperhatikanlah masyarakat lah. Pemerintah jangan asal buat peraturan aja lah. Baik, kita sudah dapat poinnya. Terima kasih Mas Dani. Silakan Mas Dani dari KSP untuk ditanggapi. Ini surat izin seperti yang saya bilang tadi bahwa ada celah loh di situ. Surat izin menurut masyarakat bisa loh dibuat-buat. Ya tadi pertama sampaikan dan niat ya. Kalau niatnya memang sudah mau melanggar ya tentu celah itu akan ada terus. Makanya kan melalui aturan-aturan ini kita memberikan sebuah pedoman bahwa kalau melanggar ada sanksi. Lalu kita juga harus berupaya dan mencoba belajar bahwa kalau kita mau menang COVID, Mbak, jadi kepada masyarakat juga saya sampaikan bahwa menang COVID itu ada rumusnya, Mbak. MC, menang COVID. Menang COVID itu sama dengan PSBB, implementasi PSBB, plus DD, disiplin diri, plus SE. SE itu support ekonomi. Jadi itu harus bertiga, Pak. PSBB, implementasi PSBB, plus DD, disiplin diri, dan plus SE. Support ekonomi. PSBB sudah jelas aturannya. Taati aturan PSBB dan protokol kesehatan yang ada. DD, disiplin diri. Kalau kita tidak belajar disiplin diri, ya kita akan lihat kenaikan yang cukup signifikan. Lihat Italia, Amerika, bahkan Inggris juga angka kematiannya juga tinggi. Itu kan karena negara kalau dia tidak, masyarakatnya tidak taat azas, ya nggak ada pilihan lain. Oke, pasti mungkin akan masyarakatnya mungkin yang berangkat, yang dapat surat, yang udah menyelipkan bebas COVID, baik itu PCR, melalui PCR ataupun juga rapid test, oke. Tetapi begini, mungkin suhunya juga normal-normal saja, tapi yang dikhawatirkan oleh masyarakat tadi adalah bagaimana dengan orang tanpa gejala atau OTG perpindahan, misalnya dari Jakarta menuju Medan, Sumatera Utara, nggak ada gejala apapun, ternyata dia sebagai carrier. Ya, kan ada beberapa persyaratan ya Mbak ya, termasuk tadi harus melampirkan surat sehat. Karena kan dia nggak ada gejala, tiba-tiba masuk nih, masuk. Nah kan itu nanti di daerah yang dituju, itu kan kalau ada orang baru kan dia harus diisolasi, karantina dulu 14 hari. Jadi itu nanti peranannya kepala daerah dan tempat di sana. Pertanyaannya, keluarganya dia datang ke sana karena ada keluarga yang sakit, keluarga yang meninggal, apakah dia harus dikarantina selama 14 hari juga? Oke, kalau dia lolos dari karantina yang 14 hari, nah masyarakat setempat atau keluarganya itu memang harus melakukan disiplin diri tadi, ya jaga jarak,
ya masker, karena kan itu adalah terminal akhir. Ketika memang karantinanya lolos, tidak bisa mengisolasi, dan juga tanpa gejala, itu kan ada sekian persen yang memang orang tanpa gejala itu bisa saja terjadi. Karena evolusi virus ini kan bergerak begitu cepat dengan perilaku-perilaku yang berbeda-beda, sehingga sangat memungkinkan terjadinya orang tanpa gejala. Makanya kita harus disiplin diri. Begitu ada orang yang di luar anggota keluarga atau anggota keluarga yang baru datang, ya kita semua harus bersih-bersih, jaga jarak, cuci tangan, tidak salaman. Itu adalah tindakan preventif. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa melakukan tindakan preventif. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali diskusi kita, sembari juga kita mengundang pemirsa untuk bergabung di diskusi kami di nomor telepon 021 461 0324. Kami kembali sesaat lagi.